1 tahun memimpin negeri. Waktu setahun ini terasa cepat atau lambat, Pak? Sangat cepat sekali. Jadi mengibaratkan selama setahun memimpin ini selalu seperti dikejar-kejar, ada orang yang mengejar-ngejar. Ya, yang jelas yang mengejar rakyat. Dikejar-kejar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya sampaikan konsistensinya. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah setahun Jokowi memimpin Indonesia menjadi nahoda perjalanan bangsa. Masih banyak yang memuji, namun kritik juga datang bertubi-tubi. Banyak hal yang tak diketahui publik, sebab bekerja tak selalu harus berisik. Dari kebijakan yang genting hingga kegaduhan yang tak penting. Mari menengok dapur istana, dari melihat koki yang bekerja, hingga keputusan yang tak biasa. Inilah Mata Najwa, di balik dinding istana. Sudah 365 hari Joko Widodo mengemban tugas sebagai presiden di negeri ini. Setumpuk persoalan datang silih berganti. Masalah rakyat harus menjadi prioritas untuk diatasi. Beginilah rutinitas pagi di Istana Presiden. Kesibukan sudah terlihat sejak fajar menyingsing. Perawatan komplek istana mulai dari bersih-bersih ruangan, juga menyapu halaman dan merawat taman. Deretan mobil golf yang biasa membawa tamu-tamu istana juga selalu dicek dan diperiksa. Orang-orang inilah yang setiap hari memastikan segala kebutuhan perlengkapan kerumah tanggaan di Istana Presiden berjalan sebagaimana mestinya. Lantas seperti apa gambaran hari Presiden Jokowi? Masih ikut? Jalan keliling situ. Ya. Terserah Bapak sih. Pak Jokowi, di Istana Bogor, Bapak memilih tinggal di sini karena apa, Pak? Gini, saya ini kan wong desa, pengennya tuh dekat dengan hal-hal yang alami gitu ya, dekat dengan pohon-pohon yang banyak, dekat dengan ini apa rumput-rumput, dekat dengan hewan ya rusa-rusa itu kan banyak. Jadi lebih karena alasan lebih alami. Dan lebih enggak di sini lebih menurut saya lebih sunyi, lebih senyap dan untuk memutuskan hal yang besar saya kira butuh keheningan seperti itu. Kalau di istana di Jakarta terlalu berisik begitu, Pak? Terlalu banyak kepentingan? Ya karena kan di luar istana kan kendaraan banyak sekali. Jadi berisik kendaraan. Oke. Tapi sudah merasa ini rumah belum, Pak Jokowi? Feels at home? Sudah. Bisa tidur pulas gitu kalau malam? Oh, sangat pulas. Alhamdulillah, sangat pulas. Ada yang di luar perkiraan begitu, Pak? Ada yang sesuatu yang ternyata, oh begini toh sebetulnya memimpin negeri sebesar ini, menjadi presiden ternyata seperti ini? Karena mungkin saya berangkat sudah dulu wali kota di Solo, hampir 2 periode. Kemudian di gubernur di Jakarta, saya kira tahapan-tahapan seperti itu yang membuat saya di posisi apapun tidak pernah kaget. Kalau tadi Bapak bilang tidurnya pulas, jadi berarti kalau bangun pagi, yang pertama dipikirkan tuh biasanya apa, Pak? Harga pangan. Harga pangan? Harga beras itu yang selalu pagi mesti saya harus cek. Kenapa itu, Pak?
Ya itu kebutuhan rakyat kan, kebutuhan utama rakyat. Pak Presiden itu mulai kerja pagi ya. Jadi terutama kalau beliau menginap di Istana Jakarta di Wisma Negara, beliau jam 8:30 itu sudah mulai. Sesudah itu biasanya memulai dengan kerjaan administratif sebentar, tapi selebihnya melakukan banyak sekali pertemuan tamu, rapat dan seterusnya. Ya, ratas dan lain-lain, terus mengundang menteri-menteri, makanya banyak menteri yang sering keluar masuk istana karena beliau panggil gitu. Sore itu mulai kerja-kerja administratif lagi karena banyak sekali dokumen yang harus diselesaikan oleh presiden. Nah, biasanya beliau sampai jam 8 ya, jam 9. Kecuali ada satu lagi. Kalau ibu negara tidak di Jakarta, itu bisa sampai jam 11. Bukan orang yang bisa atau suka rapat yang berjam-jam, enggak. Karena satu rapat itu biasanya 1 jam, 1 materi dan dia putuskan, oleh beliau diputuskan. Sehingga beliau tidak seperti yang lain yang bisa rapat 8 jam. Ini rapat 1 jam harus sudah diputuskan. Bahkan kalau rapat atau kami menyiapkan materinya dianggap tidak cukup detail, tidak memberikan alternatif putusan atau B, beliau akan selalu di awal mengatakan ini tidak cukup untuk diputuskan dalam rapat terbatas. Presiden kita ini Pak Jokowi ini kan super sibuk. Saya sering berseloroh di antara teman-teman ini hiperaktif. Presiden yang hiperaktif. Sabtu Minggu pun kita harus menyiapkan beliau program. Kalau tidak keluar kota, tidak kunjungan kerja, mengatur tamu. Ya, karena beliau ingin semua tamu itu diterima. Ya, jadi Sabtu Minggu pun kita harus mengatur itu. Nah, kami bergantian, ya kadang menteri yang menemani, ada menteri pun bisa bergiliran, tergantung tamunya siapa, topiknya apa yang dibahas. Kadang-kadang juga kami seharian standby begitu, tapi sewaktu-waktu harus di on call istilahnya. Ya, on call. Gambarkan dong Kang, jadi kalau hari yang sibuk itu hari yang seperti apa dan hari yang santai yang seperti apa? Saya kira tiap hari sibuk. Tidak ada rumusnya hari santai. Kapan Presiden Jokowi santai? Nah, apa cara paling sering yang Bapak Presiden lakukan untuk mencari tahu apa sesungguhnya keinginan rakyat, apa sesungguhnya cara untuk dekat dengan mereka? Ya datang langsung ke rakyat. Entah ke kampung, entah ke desa, entah ke daerah, kemudian mendengarkan mereka, kemudian melihat langsung lapangannya, sehingga kita betul-betul ngerti, jangan hanya, ya kita juga dapat laporan dari menteri, dapat laporan dari gubernur, dapat laporan dari bupati wali kota, tapi kan kita juga ingin meng-cross check. Saya paling takut laporan yang ABS. Asal Bapak senang? Ya. Dan ada aturan main, nggak boleh mengundang orang pakai nasi kotak. Oh. Marah betul. Ya. Nggak boleh disuguhi nasi kotak? Nggak boleh. Harus yang terbaik. Pukul 7, karyawan di lingkup istana mulai berdatangan. Tak sedikit yang memanfaatkan mobil jemputan dari Sekretariat Negara. Dengan pendapat Pak Deputi dari oh ya Ibu Negara kan tanggal 13 mau akan ada. Oh yang ke Bogor ya? Oh yang Samara apa? Samara Denmark. Lewat saja tempat tamu itu mendarat. Itu bisa dihalir.
denyut aktivitas semakin terasa di setiap sudut istana. Bagian pemeliharaan itu pegawainya memang pegawai sekretariat presiden dan pemeliharaannya cukup intens, dan mulai dari furniture sampai ke toilet itu pun diperiksa setiap hari, dan juga fasilitas yang ada di istana seperti listrik, air. Saya tugaskan kepada staf dari bagian pemeliharaan bangunan kita ini untuk mengadakan kontrol setiap hari. Jangan sampai ada, let's say, lampu yang satu picek matanya, mati satu, itu harus segera diganti. Istana ini punya dapur, ya, tapi dapur istana sendiri itu biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan jamuan kenegaraan atau jamuan yang memang ada event yang besar. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi Bapak Presiden, beliau ada tukang masak sendiri. Tukang masak sendiri yang mengerti selera beliau. Yang masakannya juga sehari-hari. Jangan dikira beliau itu makanannya beda kayak kita. Ya sama kayak kita juga. Nasi liwet, sayur asem, pala ikan gitu loh. Sama juga. Bacem, sama. Jadi, nah itu masaknya di bagian Wisma Negara di bangunan sebelah situ, ya. Sejak dilantik 20 Oktober setahun silam, Presiden Joko Widodo rutin menerima tamu di lingkungan Istana Merdeka, Istana Negara maupun di Komplek Istana Bogor. Pembahasan SEPA dengan Uni Eropa tahun ini. To work together on economic growth, right, inclusive growth, so we lift people out of poverty. Dari kunjungan perwakilan negara sahabat, mengundang gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia, hingga mengundang makan siang para tukang ojek dan sopir Metro Mini. Presiden biasanya saya ingin semua orang bisa masuk ke istana. Jadi kadang-kadang ketemu konglomerat, ketemu para pengamat ekonomi, rektor, pejabat atau mantan pejabat, tapi juga satu waktu kita ngundang tukang ojek, pedagang kaki lima, ya. Jadi beliau ingin semua, dan makan satu meja bareng-bareng duduk, tidak ada, dan kadang-kadang tamunya kaget-kaget, loh kita duduk satu meja dengan presiden. Gitu. Presiden ini nggak sama sekali tidak ada handicap. Ikut mengantri bersama mengambil ikut makanan. Mengantri, bahkan presiden nggak pernah mau di depan, selalu. Dan ada aturan main, nggak boleh mengundang orang pakai nasi kotak. Oh. Marah betul, ya. Nggak boleh disuguhi nasi kotak. Nggak boleh, harus yang terbaik, ya. Prasmanan itu. Itu direktif langsung dari presiden? Direktif dari presiden. Memang pada awal-awalnya selalu masih ada masalah. Ya begitu, ini kok nggak disiapkan makan. Atau kok ini disiapkan nasi kotak. Gitu kan. Itu presiden tidak mau. Apalagi orang-orang biasa. Yang diundang itu harus diperlakukan istimewa. Itu yang saya kagum. Yang jelas yang sekarang juga tampak berbeda, kerap kali istana mengundang berbagai kalangan untuk makan siang. Terkadang yang diundang sempat waktu itu tukang ojek, Iya banyak supir yang angkutan. Iya, supir Kopaja Metro Mini, supir angkot, tukang ojek, ada pedagang burung, ada juga pedagang beras, juga ada yang pedagang pasar. Itu dia Pak, kemudian saya ada yang nitip pertanyaan, gimana caranya supaya bisa diundang makan siang Pak Jokowi ke istana? Saya harus menyampaikan amanah yang tanya seperti itu. Daftar atau suka-suka Pak Jokowi hari ini mau makan siang sama siapa? Menyurati saja, menyurati saja. Jadi menyurati ke saya atau ke
kepala staf kepresidenan. Prinsipnya siapapun bisa makan siang dengan Presiden Jokowi? Ya tentu saja kita lihat masalahnya, misalnya baru ada masalah, misalnya kayak kemarin ojek dengan gojek, ya saya pengen ngerti apa sih sebenarnya masalah sebenarnya ini kok ramai sekali. Seringkali itu jadi mengundang siapa, idenya dari Bapak? Ya. Kepada saya, Presiden Jokowi mengaku lebih nyaman tinggal di Istana Bogor. Inilah istana yang dibangun sejak tahun 1870 dan pernah menjadi kediaman resmi 38 gubernur jenderal Belanda. Salah satu ciri utama Istana Bogor adalah kehadiran ratusan rusa yang bebas berkeliaran di halaman istana. Tapi seberapa sering Bapak sore-sore keluar melihat pemandangan, kasih makan rusa itu seberapa sering, Pak? Oh, kalau memberi makan rusa paling pas hari Minggu. Pas hari Minggu? Pagi ya, sebelum sepedaan. Rame. Atau cari wortel untuk makanan rusa. Bapaknya cari sendiri? Ya kalau Minggu. Pagi-pagi ke pasar dulu, beli wortel? Ya nyepeda harus mampir pasar, beli wortel, kemudian beri makan pada rusa. Oh, oke. Yang beli Bapak sendiri ya wortelnya ya? Tapi yang sering anak saya. Ya, yang jelas istana kan sekarang, Istana Merdeka itu pintunya dibuka. Gitu. Jadi ada AC, tapi pintu tengah itu kan beliau buka. Gitu. Beliau buka terbuka karena beliau suka outdoor begitu. Makanya beliau juga suka di Bogor karena lebih terbuka ya. Kalau di sini agak penuh, makanya beliau suka kerja di ruang tengah itu dengan pintu yang terbuka luas. Jadi masih bisa melihat halaman dan sebagainya. Tapi nanti kalau sudah sore sukanya di depan, di teras depan. Ya banyak nyamuk juga sebetulnya itu. Pak Jokowi ini tidak suka AC. Jadi Istana Negara itu beliau suka yang duduk di tempat terbuka, pintunya dibuka, ada angin sepoi-sepoi masuk, dan itu mungkin menjadi ilham beliau. Kan ada juga presiden yang ingin kerja di dalam ruangan, tetapi beliau enggak. Beliau selalu bekerja yang bisa menatap ke taman, dan itu dibuka. Okay. Nah, di awal-awal itu saya selalu memakai kaos dalam yang agak tebal, dan itu selalu berkeringat, dan itu sangat nggak pantas itu membuat kita berkeringat depan presiden, sementara beliau tidak berkeringat sama sekali. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya kalau saya harus ke dalam istana, maka kaos saya pasti tipis. Jadi kalau beliau pengen kita buat nggak tahan dalam rapat sehari penuh, mungkin didinginin. Oh gitu ya, strateginya itu, supaya nggak lama-lama didinginin rasanya. Jika ada tamu negara, beliau selalu quote-unquote pamer. Promosi, dalam bahasa kita promosi. Beliau sudah pelajari istana ini, tahun berapa, luas ini berapa hektar. Beliau sudah pelajari, kita yang kasih bahan waktu itu. Nah, jadi kebiasaan beliau. Jadi sebelum mengadakan pertemuan bilateral, beliau ajak presidennya duduk di situ, di teras itu. Duduk di teras, ngobrol. Beliau menjelaskan sejarah istana, sejarah kebun ini, dan disebutkan pohon-pohonnya langka, bunga-bunganya bunga langka, bukan bunga kebanyakan. Diceritain. Ada sekitar 15 menit, 20 menit, baru mengadakan bilateral. Sambil minum teh itu di situ. Ya, di situ tuh, di teras itu, teras belakangnya itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa beliau memang ingin melihat istana ini sebagai simbol Indonesia. Kembali ya. Saya juga ikut aduh kan. Aduh. Benar Bapak. Ya. Minta Bapak untuk balik lagi ke sana. Sampai nangis, Pak. Itu nangis. Aduh, kita kan jarak 2 meter kan melihat.
tadi terus diputuskan, oke, ini diputuskan anunya. Jadi diputuskan depan masjid tadi sambil duduk. Tadi udah suruh bawa ke pik tuh, sana. Selama 1 tahun, Presiden Jokowi rutin belusukan ke daerah. Mendatangi masyarakat di pelosok hingga melihat langsung lokasi bencana. Dulu kan antri rombongan presiden itu panjang, puluhan mobilnya. Sekarang tuh 6. 6. 6. Iring-iringan mobil presiden tuh 6. Jadi kalau ada menteri yang ikut dalam rombongan, apakah di Jakarta atau di luar kota dalam kunjungan kerja, itu menterinya di satu mobil kan, di dalam minibus. Oh, digabung jadi satu? Digabung jadi satu. Itu jadi, spesifik memang presiden yang meminta? Iya, memang intinya beliau itu nggak boleh mengganggu kepentingan umum. Jadi beliau sendiri ridernya itu harus santun, nggak boleh membunyikan klakson sedikit pun, atau bunyi nguing-nguing itu nggak boleh. Kita kan nggak pernah dengar kalau ada rombongan presiden bunyinya nguing-nguing. Itu spesifik Presiden Jokowi yang minta? Presiden yang minta, ya. Nah, malah ada keluhan ke presiden, Pak, itu tolong menterinya masih pakai nguing-nguing katanya. Sementara kalau Bapak lewat di jalan nggak pernah ada nguing-nguing gitu ya, ada bunyi sirene, bunyi. Kalau masih ada yang bunyi, kira-kira apakah? Awal-awal masih ada, biasalah, masih gaya lama, terus ada pergantian di personal, itu selalu masih ada bunyi, dan biasanya beliau suka bilang, itu siapa itu kan, nah, disuruh ditegur, diprotes oleh presidennya langsung. Kerap kali kunjungan kepala negara tak terprediksi sebelumnya. Dari rencana ke lokasi A mendadak berubah menuju lokasi B. Dari rencana terbang ke daerah C bisa jadi mendadak memutuskan mendarat di kota D. Dalam salah satu kunjungan yang diikuti tim Mata Najwa, petugas berkali-kali harus mengubah agenda, menyesuaikan dengan acara presiden. Dalam posisi sore aja, jam itu nggak bisa didapati. Gitu loh. Jadi ini mau makannya di Jakarta, jadi kita untuk memastikan secara visual langsung, kalau bisa didarati ya kita turun, kalau kita kembali itu tentu biasanya. Makanya tadi ada informasi lapangan juga belum. Beliau kan bisa dari menyiapkan sebuah tempat namun akhirnya batal dikunjungi, hingga melakukan uji kelayakan makanan di sebuah restoran, namun akhirnya pun presiden dan rombongan tak sempat mampir makan. Selalu bertanya, kalau kita ke restoran tiba-tiba makan yang lain, beliau bertanya, loh ngapain ke daerah ini kalau nggak kita tahu makanan daerahnya? Ngapain ke Banjar kalau kita makan soto Padang gitu? Harusnya soto Banjar dong. Nah, jadi selalu kita bawa ke makanan daerah, selalu. Dan restorannya yang terbuka,
yang gede dan rakyat bisa masuk. Maksudnya untuk umum, bukan yang restoran eksklusif, tapi lebih ke restoran yang terbuka untuk umum. Nah, dan biasanya yang dicari adalah masakan daerahnya. Ada tempat yang batal dikunjungi, tapi pernah juga Presiden kembali mendatangi lokasi yang sama, hanya selang 1 jam dari kunjungan pertama. Istana sekarang kan berubah, Pak. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu, gaya spontan, kemudian disebutkan Bapak seringkali tidak suka acara-acara seremonial, maunya langsung datang ke satu tempat, kalaupun ada acara nggak mau pakai tenda, kursinya maunya yang biasa. Itu lebih karena style istana atau ada alasan lain? Sebetulnya kalau kita datang ke sebuah seremonial itu kan substansinya malah sering nggak kena. Datang ke sebuah daerah, ke sebuah tempat itu kan kita ingin mendengar keluhan rakyat, ingin melihat masalah yang ada, kemudian mencarikan solusinya. Tetapi kan kadang-kadang solusi itu bisa sebulan, bisa langsung, bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun dan juga tergantung dan masalahnya. Untuk mencari tahu pasti makanya kemudian gayanya dibuat lebih tidak formal, lebih santai begitu. Iya, betul. Memang saya senang yang saya senang yang informal. Sering tiba-tiba spontan berubah, itu yang kelimpungan tapi banyak juga loh, Pak. Pas pampres. Ya, sesuatu itu memang perlu direncanakan. Ya. Tetapi untuk mengecek hal yang memang orang tidak harus tahu terlebih dahulu itu juga diperlukan. Sehingga kita jangan sampai disajikan sesuatu yang basa-basi. Disajikan sesuatu yang semu, yang sebetulnya tidak seperti itu yang saya nggak suka. Oleh sebab itu sering saya setelah datang ke sebuah tempat, saya ulangi lagi yang kedua, saya ulangi lagi yang ketiga untuk memastikan bahwa apa yang ada di pikiran saya itu memang betul-betul dilaksanakan. Yang sudah saya perintahkan juga dilaksanakan. Seperti yang terakhir di Palangkaraya ketika tiba-tiba balik ke satu tempat yang baru didatangi 1 jam sebelumnya. Iya, itu perlu untuk memastikan bahwa jangan sampai kita hanya seremonial, kemudian nggak ada tidak lanjut, itu yang hal seperti itu yang harus mulai kita hilangkan. Hari-hari pertama saya di Mensesnek, saya juga harus belajar dari teman-teman yang lama bekerja dengan Pak Jokowi waktu menjadi gubernur atau wali kota. Jadi beliau kalau berkunjung ke daerah kan tidak berkenan kalau ada tenda apalagi mewah, terus kemudian ada kursi yang berbeda dan seterusnya. Beliau kan suka yang natural begitu ya, natural. Ibaratnya kalau ingin berteduh ya berteduh di bawah pohon lah, enggak. Ya natural aja, seperti natural, terus menyapa dengan masyarakat. Semuanya harus berubah. Misalnya Presiden perjalanan ke daerah, beliau berhenti di tengah jalan gitu. Wah, itu kan di awal-awal itu teman-teman pas pampres, protokoler, wah itu pontang-panting nggak keruan. Ya, saya selalu membesarkan hati mereka, mengatakan, ya tugas kita untuk memfasilitasi Presiden, untuk mengamankan Presiden. Bukan tugas kita untuk menghalang-halangi Presiden. Dan mengubah gaya yang selama ini. Dan mengubah gayanya. Ya, itulah beliau yang kita yang harus adjust. Oke. Ya, ya semuanya. Hampir di semua tempat, semua daerah, semua kesempatan yang kita lihat seperti itu ya. Iya. Dari dulu biasa, kalau sampai yang sekarang. lebih serem dari itu banyak. Apa tuh? Kategori lebih serem.
Itu tidak pernah itu mengganggu Bapak? Enggak. Kalau yang paling anu itu yang daerah-daerah terpencil yang jauh itu anunya lebih. Antusiasmenya? Misalnya kayak kemarin di mana Ternate tidur itu harus sampai mau naik kapal nangis semuanya. Nangis itu. Maksudnya waktu Bapak pergi naik kapal? Iya, enggak sudah kesana kan mau pulang naik kapal semuanya di pelabuhan. Naik kembali ya. Saya juga ikut aduh kan. Aduh ya. Benar Bapak. Ya. Minta Bapak untuk balik lagi ke sana. Sampai nangis Pak? Iya, nangis semua. Aduh, kita kan jarak 2 meter kan melihat. Bapak ikut terharu waktu itu? Iya, terharu. Aduh. Udah nanti kembali tahun depan. Itu aja. Salah satunya kalau beliau nggak puas sama menterinya, salah satu kakinya digoyangin sedikit-sedikit. Oh gitu? Wah ini para menteri pasti mulai sekarang ngelihat menggoyangkan kaki, maksudnya kaki. Ada, itu tipikal beliau. Setahun ini berbagai persoalan langsung menghadang pemerintahan Jokowi. Dari penataan birokrasi, penunjukan pejabat di posisi strategis, hingga keharusan mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seberapa cepat perubahan itu bisa ditunjukkan Presiden Joko Widodo? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nah, saya yang pertama tahu itu dari orang-orang istana yang sudah bekerja mungkin dari zaman Pak Harto, 30 tahun lalu masih bekerja di sini. Dari situ saya bisa tahu, pertama soal speed, soal kecepatan. Jadi mereka bilang nggak pernah bekerja membuat kepres misalnya, perpres yang secepat zaman sekarang. Jumlahnya juga luar biasa. Durasinya berapa cepat tuh berarti dalam hitungan apa? Bisa hitungan hari. Hitungan hari? Ini pelantikan ya, pelantikan pejabat-pejabat penting itu kan kepresnya yang terbitkan Mensesnek itu. Jadi Bapak Presiden suka sekali, sebetulnya itu pasti policy-nya pengambilan keputusan sudah lama, ditimbang sangat lama begitu. Tapi ada juga yang dadak-dadakan. Tetapi pemberitahuannya, perintahnya ke kami sering mendadak gitu. Pak besok pelantikan pejabat ini gitu. Kepres dengan nama yang... Kepresnya biasanya kita kalau diskusinya beliau kemarin pesannya beberapa nama ya saya siap dengan beberapa nama. Jadi kami memang siap, selalu siap begitu. Dan Pak Presiden Jokowi ini kan orang yang sangat decisif ya. Decisif dan tidak mau berlama-lama melakukan perdebatan begitu. Oh ya, insting saya begini, tak gitu. Cepat sekali. Seringkali juga membuat kejutan-kejutan, bahkan pengangkatan Anda, Kang Teten, sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu juga kejutan tersendiri. Saya ingin tahu ceritanya. Ya, itu juga luar biasa kagetnya, karena mungkin seminggu sebelum pelantikan itu, saya hampir tidak lepas ya, mengikuti jadwal Presiden. Sampai malam gitu ya, terus kami pulang, baru Pak Pratikno ditelepon oleh ajudan, diminta mempersiapkan pelantikan Kepala Staf Presiden. Terus saya Pak Pratikno, Pak, siapa yang jadinya yang diangkat? Bapak belum nyebut nama, itu kan? Ya sudah. Terus gimana? Ya sudah, besok kita hadir aja pelantikan. Jadi juga saya hadir pakai batik, saya seperti biasa, karena biasanya kalau pelantikan biasanya pakai jas ya. Udah, terus saya karena saya satu ruangan dengan Pak Pratik ya di Mensesnek, di kantor Setnek. Biasa aja, itu pelantikan jam 9. Nah, setengah 9 Pak Pratik ke ruangan saya pakai jas, pakai peci. Apa Pak? Pelantikan katanya. Gitu. Sudah, saya nggak ada waktu bertanya lagi, ya sudah, karena waktu udah sangat mepet, ya sudah saya ganti jas, ya, terus. Jadi Anda mendengarnya dari Pak Pratik? Dari Pak Pratik. Dan ya. langsung pakai jas, pakai... Iya. Langsung seperti itu? Iya.
Yang terlintas di benak sudah menduga sebelumnya atau betul-betul kaget? Kaget dan terus saya turun aja. Karena itu harus sudah masuk ke ruang pelantikan. Ya udah saya terburu-buru. Teman-teman saya bantuin masangin dasi. Saya pinjam dasi juga. Jadi belum juga. bilang ke istri, ke keluarga dong pas pelantikan? Belum kan. Dan mereka tidak bisa hadir akhirnya? Tidak bisa, bagaimana saya kasih tahu tinggal setengah jam. Habis pelantikan kan presiden banyak tamu juga gitu kan. Nah, saya belum sempat ngomong gitu, saya pengen tanya kenapa gitu kan. Nah, terus baru sore udah santai, saya nanya, Pak, kok saya dikasih kode kayak aba-aba, saya nggak ditanya siap atau enggak gitu Pak. Beliau cuma ketawa, cuma bilang tugas ini. Ya sudah, saya kerjakan aja. Sesederhana itu, sesimpel itu, ini tugas? Iya, itu aja. Seberapa sering marah Presiden Jokowi, Mas Pram? Presiden bukan pemarah ya. Presiden biasanya kalau tidak puas dengan dengan para menteri ataupun juga kami yang mempersiapkan materi, itu tidak marah. Beliau tuh tapi gesturnya kelihatan begitu ya. Karena beliau ini kan pemimpin yang tidak pernah gestur itu ditutup-tutupi. Nah, saya karena sekarang ini hampir sehari-hari bersama beliau, dengan melihat gesturnya saya akan tahu, apalagi saya sudah mengenal presiden ini kan sejak sebelum jadi wali kota. Sehingga dengan demikian saya udah tahu lah. Bagaimana membaca mimik dan gerak tubuh. Bahasa tubuhnya bagaimana. Seperti apa Mas? Kasih bocoran dong, jadi bahasa tubuh seperti apa misalnya? Salah satunya kalau beliau nggak puas sama menterinya, salah satu kakinya digoyangin sedikit-sedikit gitu. Oh gitu? Wah ini para menteri masih mulai sekarang ngelihat menggoyangkan kaki, maksudnya kaki. Ada, itu tipikal beliau lah. Oh begitu? Saya tahu ya. Tadi Bapak katakan soal BBM dan juga ekonomi yang melambat, tapi yang dirasakan masyarakat memang hidup mereka susah Pak sekarang. Setelah 1 tahun Presiden Joko Widodo memimpin negeri, tak melulu bekerja di istana tapi bisa di mana saja. Semua butuh perhatian Presiden, dari kegaduhan politik hingga problematika pemberantasan korupsi. Tentang kepastian hukum juga anjloknya daya beli di tengah terpuruknya kondisi ekonomi. Pak Jokowi, terima kasih atas kesempatan ini, Pak. 1 tahun memimpin negeri, waktu setahun ini terasa cepat atau lambat, Pak? Sangat cepat sekali. Sangat cepat? Sangat cepat sekali. Merasa seperti diburu-buru waktu begitu? Ya memang kita selalu harus merasa seperti itu karena problemnya banyak, karena masalahnya banyak, karena kita dibatasi waktu, ya memang kita harus kerja keras, kerja mati-matian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi mengibaratkan selama setahun memimpin ini selalu seperti dikejar-kejar, ada orang yang mengejar-ngejar? Ya, yang jelas yang mengejar rakyat. Dikejar-kejar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Padahal memang ada yang bisa diselesaikan dalam waktu sebulan, tapi ada yang juga harus nunggu sampai 3 tahun, 4 tahun. Dan itu yang kadang-kadang yang harus kita jelaskan pada masyarakat. Bicara 1 tahun, ada sejumlah lembaga yang kemudian melakukan survei, Pak, mengukur tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah. Survei-survei itu kemudian menunjukkan tingkat kepuasannya menurun. Wajarkah rakyat? Wajar. Yang pertama memang karena pada saat kita melakukan pengalihan subsidi BBM sebulan setelah dilantik, itu betul-betul saya kira menggerus popularitas, karena memang tidak populis. Tapi kita lakukan karena itu untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Dan kalau kita nggak berani, ya kita nggak akan bisa membalikkan fundamental ekonomi kita. Dan yang kedua memang karena perlambatan ekonomi. Dan ini juga semua negara mengalami. Saya kira 2 hal itu yang menyebabkan kepuasan turun. Bapak kecewa
melihat, membaca, mendengar bahwa orang-orang kemudian mempertanyakan, melihat kenapa kinerjanya tidak. Ya memang tugasnya rakyat kan menilai bagaimana kerja kita, bagaimana kerja kabinet, bagaimana kerja pemerintahan, dan itu akan menjadi sebuah koreksi untuk memperbaiki hal yang memang harus kita perbaiki. Terutama kemudian di sektor ekonomi. Tadi Bapak katakan soal BBM dan juga ekonomi yang melambat, tapi yang dirasakan masyarakat memang hidup mereka susah Pak sekarang. Pertumbuhan ekonomi juga kalau kita bicara angka-angka kan tidak menggembirakan. Iya, kalau kita harus kita tidak menutup mata bahwa kalau ekonomi melambat itu pasti akan memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat, itu iya, kita tahu. Tapi yang paling penting bagaimana kita mendongkrak lagi agar pertumbuhan kita ini bisa berjalan lebih baik, dan saya kira insya Allah tahun depan akan mulai kelihatan. Jadi tahun ini sudah mentok pada dasar, kemudian akan mulai merangkak naik tahun depan. Pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, tetapi memang realnya dampaknya belum menyentuh sampai ke lapisan yang terbawah. Apa strategi lain yang akan dilakukan pemerintah? Kita memang baru ini malah mengeluarkan paket yang keempat, pertama, kedua, ketiga, yang keempat. Ya. Ini ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ada yang untuk industri, ada yang untuk ekonomi makro, ada yang untuk masyarakat, ada yang untuk pengusaha, ada yang untuk pekerja, kan memang beda-beda, dan itu akan terus setiap minggu, setiap 2 minggu akan kita keluarkan paket-paket ekonomi itu agar lebih menyederhanakan regulasi-regulasi kita, menyederhanakan perizinan, mempersingkat perizinan sehingga masyarakat bisa menginvestasikan uangnya, menginvestasikan modalnya, dan kita harapkan dengan adanya investasi-investasi itulah lapangan pekerjaan akan muncul. Fokus kita untuk mendukung itu, fokus kita adalah ke infrastruktur, sehingga nantinya industri ini akan terdukung. Kalau infrastruktur jadi, saya kira bukan hanya industri aja yang mendapat manfaat, terutama rakyat, karena dengan infrastruktur yang baik, nanti biaya logistik akan lebih murah. Dengan infrastruktur yang baik, biaya transportasi akan lebih murah. Akhirnya apa? Barang-barang akan lebih murah. Ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Dan Bapak yakin ini situasi yang kita alami sekarang ini memang situasi yang tadi Bapak bilang bottom, jadi ini memang yang paling buruk dan kita akan membaik untuk tahun depan? Saya meyakini insya Allah seperti itu. Jadi kita harapkan ekonomi akan lebih baik di tahun yang akan datang. Tapi terkadang seolah Presiden Jokowi membiarkan itu loh Pak, tidak mengatur, tidak membuat alunan itu menjadi merdu. Salah satu Menko yang dengan sangat lantang menyerang menteri yang di bawah koordinasinya soal berbagai hal. Jokowi kerap kali kemudian berbagai langkah yang pemerintah lakukan soal ekonomi terutama itu tertutupi karena kegaduhan politik Pak. Apakah Pak Jokowi juga melihat kegaduhan politik yang terkadang tidak penting, seperti misalnya yang tidak penting nih Pak, kalau di kabinet misalnya saling kepret antar menteri, kemudian yang penting seperti aparat hukum yang saling berbeda pendapat, saling ancam menangkap dan sebagainya, itu membuat kerja-kerja politik menjadi jauh lebih sulit? Kalau ada yang gaduh-gaduh seperti itu ya terus terang kita harus sampaikan, itu akan mempengaruhi dan juga merusak konsentrasi. Tetapi kalau untuk kabinet sendiri, saya kira memang setiap menteri kan punya gaya sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang gayanya ada yang gaya keroncong kan ya nggak apa-apa toh. Ada yang gayanya gaya rock kan juga nggak apa-apa. Ada yang pengen gaya ngepop kan juga nggak apa-apa. Yang paling penting menteri-menteri arahnya sama, mengikuti semua visi presiden. Jangan ada yang keluar dari situ. Kalau punya agenda lain, soalnya akan berbeda. Yang gaya keroncong, gaya pop, gaya dangdut, gaya rock tadi itu Pak, itu harapannya kan dirijennya satu, yaitu presiden. Iya, yang paling penting masih dalam kontrol presiden.
Tapi yang terlihat justru terkadang seolah Presiden Jokowi membiarkan itu loh Pak, tidak mengatur, tidak membuat alunan itu menjadi merdu. Salah satu Menko yang dengan sangat lantang menyerang menteri yang di bawah koordinasinya soal berbagai hal, soal bukan hanya soal menterinya, soal dengan wakil presidennya pun diserang waktu itu. Sekali lagi itu adalah gaya ya, sebelah gaya yang nggak bisa misalnya menteri KKP Bu Susi disamakan dengan menteri yang lain yang halus kan nggak bisa. Memang sekali lagi punya gaya sendiri-sendiri. Jadi memang strategi Pak Jokowi membiarkan perbedaan pendapat di depan publik bukan itu? Membiarkan, itu karakter-karakter seperti itu kan yang kalau masih dalam posisi visi ke depan yang sama, saya kira buat saya itu sebuah warna-warni. Tetapi kalau sudah melenceng dari visi presiden, saya kira ya buat saya nggak ada toleransi. Dan sejauh ini semuanya masih satu visi soal masih dalam kontrol presiden. Soal yang ramai terakhir soal Freeport, perbedaan pendapat Menko dan Menteri ESDM. Itu masih dalam, itu sesuatu yang Bapak pantau itu masih wajar? Itu menurut saya sesuatu yang diramaikan yang sebetulnya tidak ada isinya. Kenapa? Karena perpanjangan Freeport itu di dalam undang-undang jelas 2 tahun sebelum habis kontrak 2021. Kenapa ramai-ramai sekarang? Yang meramaikan Menko Bapak loh. Iya, enggak, kenapa masyarakat terus ramai-ramaikan sekarang? Itu menurut saya dipakai sebuah pembelajaran kita semuanya, apa yang harus dilakukan nanti pada 2019. Menurut saya ada 4 hal dan ini sudah saya sampaikan pada Freeport. Hati-hati, yang pertama masalah royalti, kenaikan royalti. Yang kedua masalah divestasi. Yang ketiga masalah kandungan lokal. Nggak boleh kandungan lokalnya sedikit, harus banyak. Kemudian yang keempat masalah pembangunan untuk Papua. Yang kelima masalah pembangunan industri untuk smelter. Ini harus menujunya kan ke sana. Saya lihat menujunya masih ke situ kok. Masih ke situ? Iya. Jadi perbedaan pendapat di dalam kabinet itu karena ketidaktahuan saja? Ada yang ketidaktahuan, ada yang sering kepancing wartawan. Ada yang memang suka memberi umpan ke wartawan, Bapak. Yang terakhir seringkali pernyataan itu justru mengumpan kami para wartawan. Tapi itu Bapak lihat sebagai dinamika kabinet saja? Saya kira dinamika seperti itu menurut saya ada yang produktif, memang ada yang tidak produktif. Tapi menurut saya masih banyak yang produktif lah. Dan gaya Bapak melihat itu gaya yang seperti apa? Gaya memimpin Presiden Jokowi di tengah kabinet yang warna-warni seperti ini? Ya bagus, artinya ada dinamika. Kalau ada sebuah misalnya persaingan yang sehat, menurut saya juga bagus-bagus saja. Selama sekali lagi tidak keluar dari visi presiden. Ada persaingan, jadi Bapak akan membiarkan ada persaingan di kabinet? Persaingan yang sehat kenapa tidak? Kan persaingan yang baik. Kalau goalnya baik kenapa tidak? Ada rencana untuk kembali menata ulang kabinet Pak? Karena partai pendukung pemerintah kini bertambah 1 dengan masuknya PAN. Sampai saat ini belum berpikir ke sana. Belum dirasa perlu? Ya belum berpikir ke sana. Apakah karena memang melihat sejak reshuffle yang pertama partai pendukung kini jauh lebih kompak begitu mendukung pemerintahan? Ya dari dulu kompak-kompak saja. Dengan parlemen juga kita kompak-kompak saja, nggak ada masalah. Dengan semua partai juga nggak ada masalah. Komunikasi sangat baik. Karena yang menilai nih Pak, terkadang justru partai utama pendukung pemerintah, partainya Presiden Jokowi, PDI Perjuangan, itu kerap kali jauh lebih oposisi dibanding partai pemerintah. Saya kira bukan oposisi, memberikan koreksi kan nggak apa-apa. Koreksi yang kemudian dinilai ini, seperti misalnya contoh ketika penyertaan modal BUMN. Itu kritik sangat keras datang dari PDI Perjuangan. Yang terakhir kemudian rencana revisi Undang-Undang KPK juga datang dari PDI Perjuangan. Untuk mengkoreksi kan nggak apa-apa. Untuk mengkoreksi kenapa harus selalu 100% sama? Kan tidak apa-apa untuk mengkoreksi. Walaupun itu datang dari partai pendukung pemerintah? Saya kira nggak ada masalah. Bapak tidak terganggu dengan itu? Tidak ada masalah. Nah, apakah Bapak sependapat KPK hanya bisa dikasih waktu sampai 12 tahun seperti rancangan undang-undang itu Pak?
KPK hanya bisa hidup 12 tahun ke depan lagi? Apakah Bapak masih dilibatkan dalam pengambilan berbagai kebijakan penting di partai Bapak, di PDI Perjuangan? Enggak, kita ngurus negara, kita konsentrasi untuk ekonomi saja, udah nggak ada waktu. Jadi berbagai keputusan-keputusan itu diambil internal PDI Perjuangan? Iya. Walaupun saya membayangkan presiden yang berkuasa itu kan harusnya orang yang paling penting dalam partai saat ini kan Pak. Secara real politik apakah itu terjadi? Ya kan tidak harus seperti itu. Pada kenyataannya komunikasi kita dengan seluruh partai, dengan seluruh ketua partai juga baik-baik saja. Dulu orang khawatir karena di parlemen kita minoritas. Saya sampaikan sejak awal nggak ada masalah. Padahal ada banyak keinginan DPR yang kemudian ditolak pemerintah. Pembangunan gedung baru, rencana kenaikan tunjangan. Ya tapi kan juga nggak apa-apa, karena masyarakat tidak menginginkan. Ya, kemudian pertanyaannya, jadi berarti cara Pak Jokowi menjinakkan mereka lewat cara apa ya Pak? Karena ya, tampaknya anteng-anteng, padahal apa yang mereka minta tidak kemudian diberikan. Ya komunikasi yang baik. Terakhir masalah rencana untuk revisi Undang-Undang KPK, ya saya sampaikan kita ini kan pada posisi ekonomi yang perlu konsentrasi, perlu penanganan yang ekstra. Kenapa kita harus merevisi Undang-Undang KPK yang nanti justru menyebabkan gaduh. Padahal konsentrasi kita ini baru ke mengatasi perlambatan ekonomi, dan nyatanya semua partai menyetujui, parlemen juga tidak ada masalah. Ini kan hanya cara komunikasi aja. Dan secara substansi memang tidak ada perubahan, karena saya ingat bulan Juli pun Presiden Jokowi sudah sempat mengatakan tidak ada rencana revisi Undang-Undang KPK, tapi toh kemudian itu masuk. Ya sejak awal memang sudah saya sampaikan, memang tidak ada rencana. Tetapi karena inisiatif dari Dewan kan juga nggak apa-apa. Apakah Bapak sependapat KPK hanya bisa dikasih waktu sampai 12 tahun seperti rancangan undang-undang itu Pak? KPK hanya bisa hidup 12 tahun ke depan lagi? Kita harus melihat yang namanya indeks persepsi korupsi seperti apa. Kalau itu masih tinggi, ya kenapa harus ada pembatasan? Soal mengurangi kewenangan KPK, apakah Bapak setuju? Hanya sebatas penyidikan misalnya, tapi tidak penuntutan? Gini, masalah revisi Undang-Undang KPK menurut saya yang paling baik adalah mengajak rakyat berbicara. Mengajak ahli-ahli hukum berbicara. Mengajak akademisi berbicara. Sebetulnya mau direvisi itu apanya. Kemudian manfaatnya melemahkan atau memperkuat. Kalau memperkuat, ya setuju. Tapi kalau memperlemah, ya lupakan. Kalau memperlemah, lupakan. Itu yang ditunggu-tunggu orang, Pak. Statement Pak Jokowi tegas soal itu. Saya mau tanya juga soal mantan Presiden SBY, Pak, yang kerap kali mengeluarkan kritik terhadap pemerintahan saat ini, yang kemudian sebagian orang kesannya itu seperti menyindir pemerintahan yang sekarang, menyindir Presiden Jokowi dan menteri-menteri yang lain. Ya saya kira nggak apa-apa kan untuk mengkoreksi sesuatu kan nggak apa-apa. Tidak merasa tersindir dengan tweet-tweetnya? Ya kalau saya sih nggak pernah baca sih, jadi nggak tahu apakah menyindir atau apakah mengkoreksi. Sering mengecek sosial media, jadi itu tidak termasuk yang dibaca ya Pak? Enggak. Beralih ke yang lain Pak, soal Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada yang menilai kok gayanya berbeda ketika menjadi wapresnya Pak Jokowi dengan wapresnya waktu dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang tidak selincah yang kemarin. Nah, menurut saya masih sangat lincah. Masih sangat lincah? Sangat cepat juga. Tidak lebih menurut saya. Pembagian tugasnya selama setahun ini, Bapak membagi-baginya? Ya pembagian tugasnya kan jelas kan, sudah ada. Secara undang-undang juga sudah ada. Kemudian juga hal yang khusus juga yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden juga sudah jelas sekali. Saya kira tidak ada kok kayak kita ini kurang pekerjaan kita bergunung-gunung. Jadi yang ada membagi pekerjaannya Pak, bukan dikekepin pekerjaannya. Iya, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang berbeda Bapak lihat? Nggak ada, Mas. Saya kira masih tetap sama Pak JK. Masih tetap sama? Menurut saya.
Presiden Jokowi, terima kasih banyak waktunya untuk Metro TV sore ini, Pak. Sama-sama, Pak Nana. Sudah setahun, selamat bekerja untuk seterusnya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Istana kini jadi lebih terbuka, protokoler biasa mengubah berbagai rencana. Kekakuan diterabas, memimpin dengan fleksibilitas. Kantor bisa di mana saja sebab kerja tak melulu di belakang meja. Istana bukan cuma di Merdeka Utara, Indonesia juga bukan hanya Jakarta. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, bertumpuk tenggat dan target yang harus ditaklukkan. Ekonomi sedang melambat, korupsi terus menyengat. Politik kerap gaduh, aparat pun tak jarang beradu. Setahun sudah pemerintahan ini berlalu, waktu terus memburu tidak malu-malu. Presiden harus bekerja tanpa henti, sebelum harapan itu terlanjur mati.